Dia menghancurkan berhala-berhala Namrud. Dia seorang pemuda yang sangat pemberani menentang Raja Namrud. Ini bukan dongeng yang tertulis di batu purba. Ini nyata tertulis di Al-Quran. Menjadi bapak para nabi. Siapakah dia? Apa yang sebenarnya terjadi? Doa apa hingga api tidak mampu membakar tubuhnya? Mari kita simak videonya di Tursina Official. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan yang mau mengetik amin di kolom komentar, admin doakan diberi rizki yang melimpah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah, inilah kisah tentang sebuah negeri yang dulu megah, namun perlahan tenggelam dalam kesombongannya sendiri. Negeri itu bernama Babel, kota yang dibangun dari batu-batu congkak dan menara yang menjulang seolah ingin menusuk langit. Setiap sudutnya dipenuhi patung, sesembahan yang dianggap sakti, namun tak lebih dari batu-batu bisu yang tak mampu menolong diri mereka sendiri. Di kota itulah hidup seorang raja, seorang penguasa yang tak pernah mengenal kata rendah hati, Namrud, lelaki yang mengaku dirinya Tuhan. Di hadapan dewa-dewa ini, begitu ia sering berteriak dari sigasananya yang menjulang, "Kekuasaanku tak terhingga, akulah penguasa hidup dan mati." Rakyat Babel tunduk bukan karena cinta, melainkan karena takut. Ketakutan pada raja adalah hukum tertinggi di negeri itu. Namun, di sudut paling sunyi kota megah itu, hidup seorang pemuda yang berbeda. Seorang pemuda yang hatinya tak bisa dibeli oleh kemegahan, tak bisa dibungkam oleh ancaman. Dialah Ibrahim, putra Azar, pembuat patung kerajaan. Sejak kecil ia bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita menyembah apa yang kita pahat? Mengapa kita sujud pada batu yang tak bisa berbicara?" Ayahnya selalu merespons dengan ketakutan, bukan jawaban. "Cukup, nak. Diamlah. Namrud akan membunuhmu jika mendengar perkataanmu itu." Namun kata-kata Azar hanya membuat api pencarian dalam diri Ibrahim menyala semakin besar. Kaum Babel adalah kaum yang larut dalam pesta pora, kesyirikan, dan kesombongan. Mereka menari di bawah patung-patung raksasa, menyalakan dupa, mengangkat tangan, dan berkata, "Agunglah dewa kami, agungkan Namrud." Namun Ibrahim justru menjauh dari keramaian itu. Dalam kesunyiannya, ia memandang langit, memandangi bintang, bulan, dan matahari. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah ini Tuhanku, yang tenggelam saat malam berakhir, yang redup saat pagi datang?" Tidak, ia tahu di dalam hatinya, Tuhan yang sejati lebih besar dari itu semua. Hingga pada suatu hari, ia berdiri di depan kaumnya dan berkata lantang, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberi manfaat apapun bagi kalian?" Kata-kata itu tersebar seperti api yang merambat di padang rumput kering. Kaum Babel gelisah, para penjaga resah, dan Azar, ayahnya sendiri, merasa tubuhnya menggigil mendengar keberanian anaknya. "Ibrahim, berhenti. Raja bisa membunuhmu." Tapi Ibrahim sudah tak bisa dihentikan. Tekadnya bulat. Hatinya telah memilih jalan yang tak bisa lagi ia mundurkan. Suatu hari, ketika matahari memancar dengan teriknya, seorang prajurit melapor kepada Namrud, "Raja, kami mendeteksi pergerakan aneh dari pemuda bernama Ibrahim itu." Maka raja membuat rencana. Adakan festival besar di luar kota. Seluruh rakyat harus keluar. Biarkan dewa-dewa kita beristirahat dari keriuhan rakyatku. Festival itu digelar, dan kota pun lengang, sunyi seperti kuburan. Hanya berhala-berhala raksasa yang berdiri sombong di pusat kota, menunggu nasibnya. Dan di tengah kesunyian itu, Ibrahim datang. Dengan langkah yakin, kapak di tangan, dan hati yang dipenuhi keyakinan pada satu Tuhan. "Wahai kaumku, sembahlah Sang Pencipta, bukan batu-batu ini. Mereka tidak berdaya." Ia mengayunkan kapaknya. Satu persatu berhala itu runtuh, patah,
hancur. Kecuali satu, patung terbesar yang ia biarkan berdiri dengan kapak tergantung di tangannya. Agar mereka berpikir, gumamnya pelan. Ketika festival usai, rakyat kembali dan melihat kehancuran para dewa mereka. Mereka menjerit panik. Siapa yang melakukan ini? Seseorang berteriak. Hanya satu orang yang berani menentang dewa. Ibrahim. Tak butuh waktu lama, Ibrahim ditangkap. Ia dibawa ke hadapan Namrud, raja yang kini menggelegak penuh kemarahan. Namrud menatapnya tajam. Ibrahim, beraninya kau menghina para dewa dan kewenanganku. Dengan tenang, Ibrahim menjawab, tanyakan saja pada patung besar itu. Ia yang memegang kapaknya. Seluruh istana terdiam. Sebagian menahan tawa, sebagian menahan marah. Ibrahim melanjutkan, apakah patung-patung itu mendengar teriakan kalian? Apakah mereka memberi manfaat? Namrud mengerutkan dahinya. Aku memberi hidup dan mematikan. Bukankah itu bukti aku adalah Tuhanmu? Ibrahim menjawab dengan tenang namun menusuk. Allah menerbitkan matahari dari timur. Jika kau Tuhan, terbitkanlah ia dari barat. Namrud terdiam, wajahnya memerah. Harga dirinya hancur di hadapan rakyatnya. Maka ia berteriak, bakar dia, bangun api terbesar di dunia, kumpulkan kayu sebanyak mungkin. Dan seluruh kaum terseret dalam amarah. Hutan-hutan ditebang, kayu menumpuk seperti bukit. Api yang direncanakan mencapai langit. Sementara itu, di tengah hiruk-pikuk persiapan hukuman, Komandan Khalil, sahabat diam-diam Ibrahim, menyusun rencana kecil, walau ia tahu tak akan mampu menyelamatkannya dari api. Puncak hukuman tiba. Ibrahim diikat, dibawa ke alat pelontar raksasa. Seluruh Babel berkumpul. Langit tampak kelam, meski matahari ada di atas kepala. Ibrahim memejamkan mata. Di dalam hatinya, ia berkata pelan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Rob, aku berserah diri. Engkau yang maha melihat, maha menolong. Nyalakan api, sekarang. Api menjulang. Angin panas berputar. Orang-orang mundur ketakutan melihat besarnya kobaran. Ibrahim pun dilempar ke dalamnya. Namun di detik itu juga, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tak pernah disaksikan mata manusia manapun sebelumnya. Langit seakan bergetar. Waktu seolah melambat. Dan firman ilahi turun dengan tegas. Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api itu berubah. Warnanya memudar. Suaranya mereda. Api yang seharusnya membakar, kini memeluknya lembut seperti taman. Bunga-bunga tumbuh. Aroma wangi memenuhi udara. Ibrahim berdiri dengan pakaian utuh. Wajah tenang, tanpa rasa sakit sedikit pun. Komandan Khalil menutupi mulutnya. Ya Rob, engkau benar-benar menolongnya. Kaum Babel berbisik. Mujizat, ini bukan sihir, ini kebenaran. Namrud gemetar, hanya bisa berteriak. Tidak mungkin, ini sihir. Tetapi hatinya tahu, kekuasaannya baru saja retak. Ibrahim keluar dari kobaran api dengan langkah ringan. Ia tidak datang membawa dendam. Ia membawa kemenangan tauhid. Kemenangan yang tak bisa dipadamkan oleh kayu sebesar apapun. Kaumnya, yang tadinya fanatik, kini menundukkan wajah. Rasa malu memenuhi hati mereka. Azar, ayahnya, mendekat dengan suara bergetar. Anakku, engkau benar, ampuni aku. Namun, sebagian kaum tetap membangkang. Mereka memilih kembali pada kesesatan. Maka Ibrahim hijrah. Ia meninggalkan Babel, membawa cahaya yang akan menerangi bangsa-bangsa setelahnya. Sementara itu, Babel tetap terperangkap dalam kegelapan yang mereka pilih sendiri. Dan Namrud, raja yang pernah mengaku Tuhan, perlahan dihancurkan oleh keangkuhannya sendiri. Kota yang dibangun di atas kesombongan akhirnya runtuh oleh dosa-dosanya. Dan patung-patung yang dulu diagungkan, kini dibiarkan hancur di telan waktu. Ujian telah berakhir, namun pelajaran abadi tertinggal untuk manusia sepanjang zaman.
bahwa kebenaran yang datang dari Tuhan tak bisa dipadamkan oleh api sebesar apapun. Dan begitulah, wahai para pendengar, kisah ini bukan hanya cerita dari masa silam. Ia adalah cermin bagi setiap hati manusia, agar tidak tenggelam dalam kesombongan seperti Namrud, dan tidak buta oleh tradisi yang menyesatkan seperti kaum Babel. Kisah ini mengajarkan bahwa ketika manusia bergantung pada kekuatan dunia, ia akan runtuh seperti patung-patung yang ditinggalkan berdebu. Namun ketika ia menggantungkan harapan pada Sang Pencipta, maka bahkan api paling panas sekalipun berubah menjadi taman yang penuh kedamaian. Setiap zaman memiliki Namrudnya, setiap jiwa memiliki apinya, dan setiap manusia memiliki pilihan. Apakah ia akan berdiri mengikuti kebenaran atau tunduk pada ketakutan dan kesesatan? Ibrahim memilih jalan yang berat, jalan yang membuatnya dicaci, diasingkan, dan hampir dibakar. Namun itulah jalan yang mengantarnya menuju kemuliaan. Semoga kita semua mampu mengikuti jejaknya, berani mencari kebenaran, berani berdiri tegak meski sendirian, berani meyakini bahwa pertolongan Tuhan lebih dekat dari nyala api. Dan sampai suatu hari nanti, ketika dunia kembali memanggil nama-nama para nabi, kisah ini akan tetap berbisik di antara angin. Kebenaran tak pernah padam. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, dukungan, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak hati yang tercerahkan. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya, hanya di Tursina Official, tempat dongeng sejarah menjadi cahaya bagi perjalanan manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.